Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai little guys, kita ketemu lagi untuk belajar lagi tema 2, subtema 1. Sebelum belajar lebih lanjut, subscribe, komen, dan like dulu. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka, selama hayat musik dan upacara. Kita tetap setia, tetap sedia, mempertahankan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Little guys, yang akan kita bahas pada tema 2, subtema 1, yang pertama adalah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari bangsa asing. Penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan membuat seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka. Yang kedua, merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama beratus-ratus tahun oleh bangsa Eropa, yaitu bangsa Spanyol, bangsa Portugis, bangsa Belanda, bangsa Inggris. Satu bangsa dari Asia yang menjajah Indonesia adalah bangsa Jepang. Penduduk Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda, mereka bersatu padu berjuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan Indonesia. Yang ketiga, merupakan pengakuan kepada dunia luar. Dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara merdeka. Negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Kemudian diikuti oleh negara yang lainnya, yaitu negara Suriah, negara Irak, negara Libanon, negara Yaman, negara Saudi Arabia, dan negara Afghanistan. Yang keempat, menaikkan martabat bangsa. Dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang merdeka dan memiliki martabat di mata negara-negara lain di dunia. Yang kelima adalah perjuangan sebagai negara baru. Negara Indonesia dibangun dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara demokratis, yaitu demos dan kratos. Demos dan kratos berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan.
Jadi pemerintahan negara Indonesia sepenuhnya di tangan rakyat. Yang keenam merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, ini merupakan awal dari kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan terbebas dari belenggu penjajah. Little guys, pembahasan tentang bangsa Indonesia kita akhiri dulu ya. Kita lanjut ke pembahasan tentang tumbuhan. Kali ini kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup termasuk tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, little guys, masih semangat kan? Sekarang kita lanjut ke gerak tari. Gerak tari merupakan unsur tari. Yang pertama, gerak tari klasik. Pada gerak tari klasik ini menirukan kegiatan manusia dan gerakan hewan tertentu. Contoh tari klasik yaitu tari topeng, tari golek, dan tari bedaya. Yang kedua, gerak tari kerakyatan. Gerak tari kerakyatan menirukan kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Contohnya yaitu tari reog ponorogo dan tari ketuk tilu. Yang ketiga adalah gerak tari kreasi baru. Gerak tari kreasi baru merupakan perpaduan antara tari klasik dan gerak tari kerakyatan yang dikembangkan menjadi gerak tari yang baru seperti zaman sekarang. Contohnya tari saman, tari kecak, dan tari serimpi. Ada 3 jenis penyajian tari. Yang pertama, tari tunggal, ditarikan oleh seorang penari. Yang kedua, tari berpasangan, ditarikan oleh 2 orang penari. Yang ketiga, tari kelompok, ditarikan oleh banyak penari. Yang berikutnya adalah pola lantai. Saat melakukan tari kelompok, para penari membuat bentuk atau formasi yang disebut pola lantai. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat melakukan gerak tari. Pada pola lantai terdapat 2 garis dasar, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pada garis lurus terdapat pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pada pola lantai garis lurus dapat dikembangkan menjadi pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Pola lantai garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lingkaran, pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, dan pola angka 8. Alhamdulillah, tema 2 subtema 1 sudah selesai kita pelajari bersama. Sampai jumpa, kita akan bertemu di lain kesempatan. Ciao.